Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novita. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas SD 23. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai topik, tema, judul, dan kerangka karangan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Widya Nurjanah MPD. Untuk materi yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai topik. Topik sendiri mempunyai pengertian pokok masalah minimal yang terdiri dari dua kata. Nah, topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata topo yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak akan disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat suatu tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya akan dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit bahkan lebih luas. Nah, terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang akan dikatakan baik. Di antaranya adalah topik tersebut mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang akan hendak ditulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara lebih mendetail. Untuk contoh di sini saya akan memberi topik yaitu dengan topik pendidikan. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai tema. Tema menggunakan kata operasional P plus an. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dalam penulisan cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan haruslah memiliki sebuah tema. Jadi, diandaikan seperti sebuah rumah. Tema adalah suatu fondasi. Tema juga hal yang paling utama yang dilihat oleh para pembaca di sebuah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan memberikan nilai lebih pada tulisan tersebut. Pada karya sastra, tema adalah gagasan atau makna dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur sistematis yang bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Tema biasanya berupa personal moral, etika, agama, sosial, dan budaya, teknologis, tradisi, yang teraktif erat dengan masalah kehidupan. Tema juga bisa berupa pandangan, pengurangan ide, atau keinginan pengarang dalam mensiasati persoalan yang muncul. Seperti gambar di atas, saya memberi contoh tema yaitu sejarah pendidikan. Selanjutnya, di sini kita akan membedakan perbedaan antara topik dan tema. Topik biasanya terdiri dari suatu dua kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah topik maupun tema keduanya sama-sama dijadikan sebagai sebuah judul karangan. Sedangkan perbedaannya ialah topik masih mengandung hal yang umum, sementara untuk tema itu lebih spesifik dan lebih terarah dalam membahas suatu permasalahan tersebut. Yang ketiga, di sini kita akan membahas mengenai judul. Pengertian judul tersendiri yaitu tema yang diberi keterangan. Lebih jelasnya, judul adalah titel atau nama karangan yang mencerminkan isi pembahasan yang di dalamnya maksimal terdiri dari 12 kata dan diungkapkan dalam bentuk perasa, tidak boleh ada predikat, yaitu dengan diungkapkan dengan menggunakan kata benda. Selanjutnya di sini kita akan membahas syarat judul. Yang pertama yaitu tema yang diberi keterangan singkat, yang kedua menggambarkan isi, yang ketiga menarik minat pembaca, dan yang keempat tidak provokatif. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat kerangka karangan yang baik, yaitu yang pertama menentukan tema dan judul, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyeleksi bahan, yang keempat membuat kerangka, yang kelima mengembangkan kerangka karangan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh kerangka karangan yang baik. Untuk contoh topiknya yaitu mengenai pendidikan, untuk temanya sejarah pendidikan, dan untuk judulnya yaitu sejarah pendidikan dari masa ke masa di Indonesia.
Untuk judul, pasti tentu mempunyai suatu isi. Untuk isinya, di situ ada poin-poin penting mengenai pengertian pendidikan, pendidikan pada masa Portugis, pendidikan pada masa Belanda, dan pendidikan pada masa kemerdekaan. Nah, di situ juga saya memberi suatu contoh isi sebuah karangan yang baik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.